Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bitalk Banjarmasin Post. Bicara apa saja bersama saya, Ramadhani, jurnalis Banjarmasin Post. Saya ulangi dikit tadi, kita hari ini membahas tentang pra-peradilan, sidang pra-peradilan Gubernur Kalsel yang akan dibacakan besok ya hasilnya, putusannya. KPK versus Sabiri Nur menakar arah putusan sidang pra-peradilan Gubernur Kalsel. Dua narasumber, ada Bang Anang Sopan Tornado, Wakil Dekan Eva Unlam, dan MS Sidik, Bang MS Sidik, akademisi FISIP Uniska Banjarmasin. Bang, tadi pertanyaan yang masih terputus dan belum dijawab. Paman Birin tiba-tiba muncul hari ini, H-1 menjelang sidang putusan dibacakan. Apa nih Bang? Sinyal apa nih Bang? Sementara KPK kan sempat menyebut Paman Birin kabur, sehingga itu jadi dasar mereka yakin sidang pra-peradilannya tidak dikabulkan gitu, gugatannya tidak dikabulkan. Sinyal apa nih Bang kemunculan beliau? Baik, terima kasih Bang Dani. Jadi seperti ini. Jadi saya ini terlalu normatif mungkin ya, terlalu normatif. Jadi apapun kondisi ataupun situasi yang dialami Paman Birin hari ini itu tidak berpengaruh sebenarnya terhadap permohonan ataupun gugatan pra-peradilan yang diajukan. Karena menurut hukum, khususnya hukum acara, di situ kan yang penting dalil dari pemohon itu apakah dia mampu untuk buktikan di hadapan hakim tunggal pra-peradilan. Nah, tentunya dengan di backup alat bukti, ya kan. Nah, selama itu bisa dia dalilkan dan itu bisa tanda kutip nanti akan bisa mengatakan fakta sebenarnya, apakah penetapan tersangka itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP dan juga ketentuan yang ada di dalam putusan MK nomor 21 PU 11 tahun 2014. Nah, kemungkinan itu akan diakomodir oleh hakim tunggal pra-peradilan. Nah, begitu juga dalam hal ini termohon, yaitu KPK. KPK nanti juga akan melakukan bantahan-bantahan terhadap dalil yang dipasang oleh tim kuasa hukum dari pemohon. Nah, ini kan nanti kesimpulannya oleh hakim tunggal pra-peradilan akan disampaikan besok. Jadi besok itu tinggal putusannya apakah sah atau tidak saja penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK. Seperti itu. Seperti yang sampaikan Abang tadi jelaskan ya, bahwa sebenarnya ketidakhadiran Paman Birin pun tidak apa-apa ya. Ya, kalau menurut saya gini Bang Dani, karena hak asasi manusia itu letaknya terlalu tinggi. Jadi aturan yang sifatnya teknis yang tersemat di dalam surat edaran itu menurut saya tidak dapat menghalang-halangi seseorang untuk mempertahankan haknya seperti itu. Bang Sidik, kalau dari sisi politis nih, momentum yang dipilih dalam tanda kutip, karena pasti muncul atas kesadaran diri beliau juga kan, momentum apa sih Bang yang kira-kira dimanfaatkan oleh Pak Sabiri Nur untuk muncul pagi tadi? Iya, Bang Dani, Bang Anang ya. Siap. Kalau di kita di perspektif politik, apalagi saya di komunikasi politik, melihatnya tentu dengan cara yang berbeda. Di politik kan nggak ada hitam putih ya, seperti di hukum. Saya melihatnya begini. Sinyal yang ini munculkan oleh Paman Birin, pertama dari sejak tanggal 28 Oktober yang lalu proses pra-peradilan diajukan hingga detik terakhir, kemudian beberapa kesempatan KPK juga mengatakan kenapa Paman Birin nggak secara kesatria muncul saja ke publik, pertanggungjawabkan secara hukum, buktikan bahwa tidak bersalah atau tidak sesuai dengan seperti yang disangkakan. Saya pikir ini juga mendorong Paman Birin bersama orang-orang dekatnya untuk mendorong beliau muncul ke publik. Saya pikir ini salah satu jawaban, dan ini persis di detik terakhir, sehari sebelum putusan ini dibacakan oleh sidang pra-peradilan. Dan dalam perspektif politik tentu saja ini menjadi sinyal yang sangat jelas gitu ya. Bisa jadi dia melihat bahwa apa yang sudah dia persiapkan melalui tim hukumnya itu argumentasi yang bisa didalilkan dan bisa membantah seluruh fakta yang disampaikan oleh KPK sebagai bukti mentersangkakan beliau gitu.
Dan itu saya pikir sebuah langkah maju. Dan ini juga dalam perspektif politik menjadi semacam suplemen bagi beliau untuk mendukung bahwa kinerja dia sebagai gubernur, sebagai seorang suami dari istri yang sekarang mencalonkan diri juga bertambah positif di dalam persepsi publik, dan itu baik menurut saya, positif gitu. Tetapi pada saat yang bersamaan langkah pra peradilan hingga kemudian beliau muncul pagi hari tadi dalam peristiwa apel pagi, saya pikir bisa menjadi bom waktu dan itu menjadi bom bunuh diri apabila pada saat proses di sidang pra peradilan yang dibacakan oleh sidang Hakim Tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu memutuskan sebaliknya. Jadi tim kuasa hukum kemudian tidak bisa membuktikan, tidak bisa mendalilkan kebenaran kesalahan yang dilakukan oleh KPK dalam proses penetapan sebagai tersangka. Saya pikir menjadi bom bunuh diri karena serta-merta pada saat yang bersamaan ketika sudah menumpuk secara akumulatif persepsi publik terhadap kinerja beliau sebagai seorang gubernur, kepala daerah di level provinsi, kemudian sebagai pribadi yang harus menjadi penopang dari proses rekrutmen kepemimpinan, kaderisasi di level pemerintahan provinsi yang kemudian dilanjutkan oleh istrinya, itu menjadi suplemen negatif gitu. Saya pikir itu. Asik. Menambah ramainya, riuhnya pilkada nih ya. Iya. Paman muncul dengan tiba-tiba sehingga ada perubahan nggak kira-kira dari masyarakat gitu, perspektif mereka tentang Paman Birin dengan kemunculannya beliau yang tadi yang abang bilang, KPK sudah menyebutkan bahwa menantang lah dalam tanda kutip untuk beliau keluar gitu. Kira-kira bagaimana perspektif masyarakat? Iya, kalau untuk mengukur tingkat preferensi publik terhadap beliau secara positif atau negatif tentu perlu diukur berdasarkan survei yang mungkin tidak bisa singkat ya. Tapi saya melihat dari sejumlah pemberitaan saja itu juga sudah terjadi pro dan kontra kan. Bahwa dalam politik itu ada yang mendukung kemudian ada yang kontra, itu sesuatu yang biasa saja saya pikir. Makanya tadi dalam kesempatan pertama saya sebutkan bahwa munculnya beliau di hadapan publik dan kemudian dipertontonkan di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ini adalah indikator baik. Saya pikir beliau cukup percaya diri. Dan ini dalam komunikasi politik sebuah pesan kepada seluruh pihak, tidak saja kepada penegak hukum, dalam hal ini negara yang diwakili oleh KPK misalnya dalam proses persidangan pra peradilannya, tetapi juga kepada publik di wilayah Kalimantan Selatan dan di semua penjuru tanah air, saya pikir yang bisa mengakses informasi tentang ini, karena beliau saya lihat berdasarkan tren pemberitaan di media sosial itu cukup tinggi juga gitu untuk kasus ini. Siap. Ini ada pertanyaan sudah masuk dari YouTube, nanti langsung kita bacain aja supaya sempat dari DWS dari YouTube, mungkin ke Bang Anang. Siap. Bang, pertanyaannya, izin ada pendapat yang menyebut proses hukum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik, benar atau tidak ya? Nah, kalau ini sih secara umum dulu, dan kira-kira di kasusnya Paman Birin gimana nih? Baik, jadi begini, jadi kalau misalkan kita mengaitkan secara global hal tersebut, memang kemungkinan itu ada. Tetapi kalau dalam hal kita bicara dalam konteks hukum yang sebenarnya, bahwa hukum itu tidak bisa diintervensi sebenarnya, ya kan? Apalagi dalam hukum acara dan segala macam, ya kan? Nah, tapi dalam konteks yang lebih luas lagi, segala sesuatu itu bisa saja terjadi, ya kan? Bisa saja terjadi. Tapi kalau kita bicara hukum, semuanya pasti menuju kepada kepastian, ya kan? Contohnya dalam hukum acara pra peradilan, misalkan, selama para pihak tidak bisa mendalilkan atau tidak bisa membuktikan dalilnya, maka nanti putusannya juga akan bisa dikalahkan. Begitu juga pihak yang membantah dalil ataupun posita yang dia pasang,
untuk mengcounter dari pemohon. Kalau selama dia tidak bisa buktikan, dia juga hakim juga tidak akan bisa terpengaruh atau percaya seperti itu. Nah, jadi menurut saya secara praktek ataupun hukum acara, politik itu tidak dapat mengintervensi hukum sebenarnya, tapi dalam tataran yang lebih luas kemungkinan, ya, dalam kemungkinan itu bisa saja terjadi intervensi tersebut, tapi itu dalam tataran yang sangat luas menurut kami, tidak dalam tataran hukum, dalam tataran praktek atau hukum acara seperti itu. Siap. Bang, KPK juga kemarin menyebut, walaupun kita tidak pernah melihat fisiknya, ada surat perintah penangkapan katanya kan waktu diwawancari oleh media ya. Posisi itu sementara posisi Paman kan apakah DPO apa belum itu kan kayaknya nggak ada juga ya pernyataan resminya. Itu gimana Bang posisi ada artinya sudah ada surat perintah penangkapan tuh. Kalau dalam sisi hukum tuh gimana sih? Baik Bang Dani. Jadi begini, penangkapan itu dalam hukum acara yang diatur dalam KUHP itu kan diperlukan pertama untuk mengumpulkan alat bukti. Siap. Kemudian untuk tidak mengulangi perbuatan pidana, dan juga untuk tidak dia itu keselamatan dirinya akan dijamin oleh undang-undang. Jadi penangkapan itu sebenarnya tidak hanya sesuatu yang merugikan dari diri tersangka sendiri, tapi juga menguntungkan. Contohnya ada maling ayam yang dikerubuti orang kampung seperti itu kan. Bayangkan kalau tidak terjadi penangkapan atau penahanan, diamankan di polsek misalkan, hancur dia, dipukulin warga kan. Nah, jadi penangkapan itu adalah salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Nah, dalam hal ini dia lakukan penangkapan terhadap tersangka. Nah, kemungkinan dan juga secara pasti adalah untuk memudahkan untuk melakukan penyidikan. Nah, penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari dan mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti itu membuat terang peristiwa pidana, dan kemudian dia bisa menemukan tersangkanya dan melanjutkan perkaranya ke proses penuntutan. Nah, menurut kami di sini ya, kalau dia lakukan penangkapan terhadap Paman Birin itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Bahwa hari ini Paman Birin melakukan pra-peradilan juga sah-sah saja. Dalam hukum itu kan yang dipentingkan adalah adanya dasar hukumnya, ada argumentasinya seperti dan itu. Dan semuanya ada nih lah. Iya, semuanya ada, Iya. ya kan. Nah, maka dari itu ketika orang bertanya misalkan kenapa misalkan hari ini dia ditangkap atau dia melarikan diri, tapi kok masih berjalan prosesnya? Nah, menurut saya iya saja. Karena apa? Karena nanti hakim yang menentukan. Karena hakim itu ada namanya asas, Bang Dani, mohon izin, Bang Sidik, ada asas namanya ius curia nobis. Jadi hakim itu dilarang menolak sebuah perkara dengan alasan tidak ada aturan atau hukum yang mengaturnya. Jadi dia terima dulu, periksa dulu gitu loh. Nah, mengenai bagaimana dia memutus segala macam, nah nanti akan kelihatan pada besok mungkin ya dalam perkara akuo ini ya kan. Nah, demikian dulu Bang Dani. Oke. Ke Bang Sidik lagi. Bang, tadi ketika Paman Birin muncul dan menyampaikan ada pesan yang disampaikannya dan saat memimpin apel, salah satu ya poin yang kita tangkap cukup penting adalah pernyataan beliau, saya ada. Itu gimana tuh Bang? Kalau sampean melihat apakah itu seperti kayak pernyataan Paman Birin untuk menjawab selama ini KPK kan nganuin beliau kabur, bilang beliau kabur atau buron segala macam. Gimana Abang melihatnya dengan pernyataan beliau yang wah masih kayak pede bener tadi itu kan, masih seperti yang kemarin-kemarin lah gitu. Iya, frase saya ada itu sebenarnya dalam istilah komunikasi menunjukkan frase kesiapan. Kesiapan yang saya pikir tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Anang adalah tentu dia meyakini betul penasihat hukumnya, kuasa hukumnya sudah mempersiapkan segala kemungkinan untuk didalilkan pada proses persidangan pra peradilan. Dan frasa ini saya pikir juga salah satu jawaban terhadap tantangan KPK yang berkali-kali menyampaikan
agar Paman Birin keluar dan menunjukkan diri secara kesatria dan menghadapi proses hukumnya secara supaya fakta hukumnya menjadi terang benderang gitu. Tidak ada spekulasi yang bermacam-macam terhadap kasus ini, dan ini dijawab pada hari ini bahwa ada momentum misalnya besok proses pembacaan putusannya, kemudian pada saat yang bersamaan besok juga adalah ulang tahun beliau. Saya pikir itu juga sesuatu yang tidak muncul dengan seketika. Itu pasti sudah disiapkan secara matang oleh beliau. Kemudian pesan-pesan bahwa saya ada, kemudian siap untuk Banua, doa untuk kita supaya semua baik-baik saja. Saya pikir itu pesan-pesan yang dalam istilah komunikasi menunjukkan bahwa apapun beliau sudah siap. Segala kemungkinan sudah beliau siapkan. Mungkin itu, Bang Dhani. Iya. Oke. Kita sudah sampai di break selanjutnya ya. Setelah ini kita akan memasuki sesi terakhir. Saya ingatkan kembali, kita live di 3 platform, YouTube, Facebook, dan Instagram Banjarmasin Post. Jadi kalau masih ada kesempatan nih untuk nanya-nanya kepada kedua narasumber kita terkait tema kita hari ini, yaitu pra peradilan Paman Birin yang besok akan dibacakan putusannya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pos Online bersama saya Ramadhani, jurnalis Banjarmasin Post. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.